Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang ini, banyak dijumpai permainan yang menjanjikan berbagai macam hadiah. Permainan tersebut baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melalui media elektronik, misalnya internet, maupun media cetak. Dengan berbagai macam dalil yang dilontarkan para pemainnya bahwa hiburan. Akan tetapi, kenyataannya permainan tersebut dicampuri dengan perjudian. Artinya, sering dijumpai di masyarakat, baik di lingkungan tempat tinggal, di pasar, bahkan di tempat kerja. Permainan ini dibarengi dengan melakukan taruhan antara pemainnya. Fenomena judi ini berakibat adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Bisa pula berakibat pihak yang diuntungkan terlena dengan keuntungan yang diraihnya, dengan tanpa melalui kerja keras dan jerih payahnya sendiri. Sedangkan pihak yang dirugikan merasa kecewa, putus asa, bahkan sampai menyimpan dendam pada pihak yang mengalami keuntungan. Fenomena ini sering dijumpai pada masyarakat kita sekarang ini, yang tentunya situasi seperti ini dapat membahayakan sekali kehidupan masyarakat. Dan sebelum kita bahas bagaimana hukum judi lebih lanjut, kita akan sedikit membahas tentang sejarah perjudian. Berdasarkan penggalian arkeologi di Mesir, ditemukan jenis permainan yang diduga berasal dari tahun 3500 sebelum Masehi. Pada lukisan makam dan gambar keramik terlihat orang yang sedang melempar astragil ataupun astragali, yaitu tulang kecil di bawah tumit domba atau anjing, yang disebut pula tulang buku kaki, dan papan pencatat untuk menghitung nilai permainan. Tulang ini memiliki 4 sisi yang tidak rata. Setiap sisi diduga memiliki nilai tersendiri. Astragali juga dimainkan oleh penduduk Yunani dan Romawi, yang membuat taruhannya dari batu dan logam. Orang kuno juga berjudi dengan menggunakan sebatang tongkat kecil. Cerita tentang judi paling banyak ditemukan pada kebudayaan Asia, termasuk Asia Tenggara, Jepang, Filipina, Cina, dan India. Ada yang menceritakan permainan judi antara dewa, antara manusia, dan antara manusia dan dewa. Taruhannya berupa kaum wanita, yaitu istri, saudara perempuan, dan anak perempuan, bahagian dari tubuh atau bahkan jiwa. Berdasarkan gambaran tadi, bahwa permainan judi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kita sekarang ini, tetapi juga telah ada semenjak tahun 3500 sebelum Masehi, yang ditemukan berdasarkan pada tokoh sejarah. Pada masa jahiliyah pun terdapat berbagai macam bentuk permainan judi. Dalam hal ini, yaitu judi al-maisir, pada masa jahiliyah terbagi 2 bentuk, yaitu al-mukhtarah dan al-tajzi'ah. Dalam bentuk al-mukhtarah, 2 orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi pihak pemenang itu dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya. Namun jika dia tidak menyukainya, perempuan itu diambilnya sebagai budak atau gundi. Bentuk ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dalam bentuk at-tajzi'ah, seperti dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi, permainannya adalah sebanyak 10 orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Karena di waktu itu belum ada kertas. Kartu yang disebut al-azam dan al-aqlam itu berjumlah 10 buah, yaitu al-fas berisi 1 bahagian, at-tu'am 2 bahagian, ar-rakib 3 bahagian, al-halis 4 bahagian, al-nafis 5 bahagian, al-musbil 6 bahagian, dan al-mu'alli berisi 3 bahagian, yang merupakan bahagian terbanyak. Sedang kartu as-safih, al-mani, dan al-waqdi merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhannya dari 10 nama kartu tersebut adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bahagian sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya, kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu persatu hingga habis.
Setiap peserta mengambil daging unta itu sesuai dengan bahagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu 3 orang yang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta tersebut. Sedangkan mereka yang menang sedikit pun tidak mengambil bahagian unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu mereka pula mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan mereka ini sesekali berakhir dengan perselisihan, percekcokan hingga saling bunuh-membunuh dan peperangan. Berdasarkan penjelasan ini, dengan jelas tergambar bahwa betapa buruknya akibat perjudian yang dilakukan pada masa jahiliyah. Bahkan yang sangat tidak berkeperimanusiaan adalah perjudian dalam bentuk pertama, yaitu al-mukhtarah, yang menjadikan istri masing-masing pihak yang berjudi sebagai taruhannya. Demikian pula perjudian kedua, yaitu at-tajzi'ah, berdampak pada rusaknya hubungan sosial dan saling melecehkan antara kabilah ataupun suku. Hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sangat menghargai aspek kemanusiaan. Di Indonesia banyak sekali jenis judi yang bisa ditemukan. Masuknya Islam yang melarang segala bentuk perjudian juga membawa pengaruh, namun judi tetap dapat ditemukan pada hampir semua suku bangsa Indonesia. Artinya bahwa perjudian banyak ditemukan pada masyarakat Indonesia walaupun bentuknya berbeda-beda. Bahkan terdapat beberapa suku di Indonesia yang biasa berjudi pada saat upacara adat. Judi ataupun maisir, gambling dalam bahasa Inggris, adalah permainan dengan memakai uang yang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula. Dalam hal ini, judi yang dimaksud adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, yaitu semua bentuk taruhan, dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut. Dalam Al-Quran, kata Al-Maisir disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah dan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Hadis Nabi yang terkait dengan larangan berjudi sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut, yang artinya, barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah. Dengan judi, setan akan semakin membuat manusia lupa dari Allah dan ibadah yang telah selama ini mereka lakukan, serta berbagai ketaatan. Perjudian banyak memiliki keburukan dan kerusakan. Judi menciptakan kemalasan dan angan-angan kosong bagi yang melakukan. Orang yang berbuat judi biasanya suka bermalas-malasan. Mereka mempunyai tujuan yang sangat mementingkan bagi dirinya sendiri, yaitu menang di atas kekalahan orang lain. Padahal dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa tidak mencari keuntungan diri sendiri, melainkan bagi orang lain. Dan salah satu dari 10 perintah berbunyi, jangan mengingini apapun milik sesamamu. Jadi sangat terlihat jelas bahwa seorang penjudi sangat ingin menang dan berharap orang lain kalah dan kehilangan uangnya. Pada umumnya, seorang penjudi adalah orang yang mempunyai sifat tamak. Artinya, mereka terlalu berlebihan dalam mencintai harta, tidak akan pernah merasa puas akan apa yang telah dia dapat. Banyak di antara mereka yang akhirnya kecanduan dan terus ingin menambah harta kekayaannya. Judi merupakan transaksi-transaksi yang terlarang dalam Islam. Tetapi lagi-lagi masih saja terjadi dan akan terus-menerus terjadi, dan akhirnya sampai menjadi kebiasaan yang tidak mudah untuk ditinggalkan begitu saja. Karena jika sudah terlanjur melakukan, akan terus ingin mengulanginya, dan yang lebih umumnya terjadi pada daerah-daerah kecil.
Bentuk-bentuk perjudian yang terjadi di kalangan masyarakat bahkan berbeda-beda, sehingga memberi artian bahwa apa yang dilakukan itu bukan sebuah perjudian. Padahal Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu, tidak boleh diambil begitu saja, kecuali dengan tukar-menukar seperti yang telah disyariatkan atau dengan sedekah. Banyak dampak-dampak buruk yang terjadi dari perjudian. Salah satu di antaranya adalah pemain judi. Dan apabila salah satu pihak ada yang kalah, maka ia cenderung akan kecanduan, ingin mengulangi perbuatan judi lagi dengan harapan dapat memenangkan permainan. Dan bagi pihak yang menang, ia akan merasa ketagihan untuk memenangkan lagi, sehingga hasil yang diperoleh akan semakin bertambah banyak. Dan hal itu akan terus terjadi seterusnya. Akibat yang lain adalah menimbulkan permusuhan antar sesama pemain. Jiwa pemain judi bertambah kasar karena bermaksud jahat akan mengalahkan lawan. Banyak pikiran, selalu berkeluh kesah karena takut kalah, menyia-nyiakan harta dan kekayaan, lupa waktu dan lupa kerja, dan banyak akibat negatif yang terjadi dari perilaku judi tersebut. Ada satu email yang masuk kepada kami. Min, tolong dong jelasin tentang hex domino yang lagi marak sekarang. Ya, baik, kita akan menjelaskan tentang hal tersebut. Mungkin sedikit dari pembahasan yang kita bahas tadi, kita bisa tahu bahwa permainan chip domino itu tergolong dalam judi yang bisa dilakukan secara online melalui smartphone. Dan juga sejumlah ulama yang tergabung dalam forum konferensi wilayah ke-14 Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh mengharamkan judi yang dimainkan melalui game secara daring ataupun online, seperti Hex Domino Island yang kini marak dimainkan oleh pengguna smartphone. Game Hex Domino Island diharamkan karena mengandung praktik perjudian, kata Ketua Tamfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama ataupun PWNU Provinsi Aceh, Tunku Faisal Ali di Banda Aceh. Keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat Komisi Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama ataupun PWNU Aceh yang mengambil tema status hukum terhadap game daring Hex Domino Island atau sering disebut dengan game chip. Sesuai hasil dalam forum tersebut, kata Tunku Faisal Ali, bagi game daring yang tidak mengandung unsur perjudian juga haram hukumnya jika dapat menimbulkan kemudaratan ataupun sisi buruk, baik pada fisik maupun mental para pemainnya. Selain itu, game yang dimainkan secara daring melalui telepon pintar atau perangkat elektronik juga dinyatakan haram jika mengandung unsur kekerasan dan menimbulkan kemaksiatan, serta melecehkan simbol-simbol Islam. Pada kesempatan ini, Forum Bahsul Masail PWNU Aceh juga merekomendasikan kepada pemerintah Aceh agar memblokir semua situs-situs perjudian daring dan game yang memenuhi kriteria haram. Mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan regulasi tentang pelarangan situs-situs perjudian online dan menertibkan pihak-pihak yang menyediakan layanan game chip daring, kata Tunku Faisal Ali. Selain itu, ulama juga meminta kepada setiap kalangan orang tua di Aceh diharapkan agar memberi perhatian dan pengawasan yang serius kepada anak-anak untuk terhindar dari penggunaan game daring. Dalam merumuskan keputusan haramnya game daring tersebut, rapat Komisi Bahsul Masail dihadiri oleh tim Bahsul Masail PWNU Aceh, Lembaga Bahsul Masail Ma'had Ulum Diniyah Islamiyah ataupun MUDI Samalanga, dan ahli teknologi informatika dari Banda Aceh. Dan inilah sedikit kisah ataupun sejarah perjudian. Dan dari ini kita tahu bahwa yang marak sekarang game chip domino itu termasuk dalam judi. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mendapat beberapa pelajaran dan juga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.